Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan berproses dalam dunia pendidikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam menyebarkan ilmu dan membangun peradaban. Perkenalkan, saya Ali Mukmin, salah satu pendidik di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang, sebuah pondok pesantren salaf yang sudah berdiri sejak tahun 1933 dan telah melahirkan banyak alumni yang berkontribusi di masyarakat. Di pesantren ini, saya terlibat dalam berbagai peran, mulai dari mengajar, mendampingi santri dalam kegiatan pembelajaran, hingga mengembangkan program-program yang mendukung pengelolaan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan penguatan kompetensi guru. Pesantren kami menyelenggarakan pendidikan diniyah tradisional dan juga pendidikan formal melalui SMP Plus Salafiyah. Disinilah saya merasa tertantang untuk ikut berkontribusi dalam menjembatani antara sistem pendidikan klasik dengan tuntutan zaman yang semakin digital. Sebagai bagian dari tim pengelola pendidikan, saya melihat ada banyak potensi sekaligus tantangan yang dihadapi, khususnya dalam hal penggunaan teknologi di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, saya mencoba merancang sebuah inovasi sederhana namun penting, yaitu membangun budaya literasi digital dan etika cyber di kalangan guru dan santri, agar lembaga ini bisa tetap relevan, adaptif, dan tidak tertinggal oleh zaman. Karakteristik Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang. Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang adalah lembaga pendidikan Islam yang berakar kuat pada tradisi keilmuan salaf, yaitu metode pembelajaran yang merujuk pada khazanah klasik Islam. Pesantren ini berdiri pada tahun 1933 dan telah memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi keilmuan Islam serta mencetak generasi yang alim dan berakhlakul karimah. Metode pembelajaran utama yang digunakan meliputi 1. Halaqah, yaitu sistem pengajian melingkar yang melibatkan interaksi langsung antara guru dan murid secara intensif. 2. Sorogan, santri membaca kitab secara individu di hadapan guru, kemudian guru membenarkan dan memberikan penjelasan atas bacaan tersebut. 3. Bandongan, guru membaca dan menjelaskan kitab secara kolektif di hadapan santri yang mencatat dan menyimak. Adapun kitab-kitab rujukan yang diajarkan meliputi 1. Fathul Qorib dan Takrib, yaitu kitab fikih dasar bermadhab Syafi'i. 2. Ta'limul Muta'alim, yaitu kitab yang membahas tentang adab belajar. 3. Tafsir Jalalain, kitab ini adalah merupakan bagian dari kitab tafsir tentang Al-Quran. 4. Bulughul Maram, yaitu kitab hadis yang mencakup tentang pembahasan hukum-hukum. Dan yang kelima, kitab-kitab tauhid dan akhlak klasik. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan pada aspek keilmuan, tetapi juga penanaman nilai-nilai akhlak, kedisiplinan, dan kemandirian. Hal ini menjadikan pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter santri secara menyeluruh. Perkembangan lembaga dan struktur pengelolaan. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal, Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang kemudian mendirikan unit pendidikan formal seperti SMP Plus Salafiyah. Pendidikan formal ini menjadi pelengkap dari pendidikan diniyah, dan keduanya berjalan secara paralel dalam satu sistem. Dalam menjalankan roda organisasi, pesantren memiliki struktur pengelolaan yang cukup sistematis dan profesional. Pengasuh pesantren, yaitu memegang peran sentral sebagai pemimpin spiritual, pembuat kebijakan, dan penjaga nilai-nilai pesantren. Majelis guru atau ustadz,
yaitu bertugas dalam pembelajaran kitab-kitab kuning, pengasuhan santri, dan penguatan karakter Islami. Mereka adalah ujung tombak dalam pelaksanaan visi pendidikan pesantren. Kepala sekolah formal dan tata usaha, yaitu mengelola operasional pendidikan SMP Plus Salafiyah, menyusun jadwal pelajaran, mengawasi pelaksanaan kurikulum nasional, dan mengurus administrasi akademik serta keuangan. Tim kurikulum dan pengembangan bertugas merancang dan menyusun integrasi kurikulum antara sistem salaf dan kurikulum nasional, serta mengembangkan program-program inovatif sesuai kebutuhan zaman. Selain itu, terdapat pula unit-unit lain seperti bidang kesiswaan, sarana prasarana, kehumasan, dan keuangan yang seluruhnya mendukung kelancaran kegiatan pesantren secara menyeluruh. Problematika utama yang dihadapi, meski memiliki akar yang kuat dalam tradisi struktur yang memadai, pesantren tetap menghadapi berbagai tantangan di era digital ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah: 1. Rendahnya literasi digital. Sebagian besar guru dan ustadz belum terbiasa menggunakan perangkat digital. Banyak di antara mereka yang belum familiar dengan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, PowerPoint, atau aplikasi daring seperti Google Drive dan Zoom. Hal ini menyulitkan ketika harus menyesuaikan diri dengan model pembelajaran daring atau semi daring. Bahkan untuk kebutuhan dasar seperti membuat materi ajar digital atau mengelola data administrasi masih dilakukan secara manual. 2. Minimnya edukasi etika media. Kendati sebagian santri memiliki akses terhadap ponsel pintar dan media sosial, belum ada bimbingan sistematis yang membentuk karakter mereka sebagai pengguna media yang cerdas dan bertanggung jawab. Akibatnya, mereka mudah terpapar informasi tidak benar atau hoax, konten negatif, serta terlibat dalam perilaku bermedia yang tidak sesuai adab Islam seperti debat kusir, komentar kasar, atau penyebaran privasi. 3. Akses teknologi yang terbatas. Di lingkungan pesantren, infrastruktur teknologi masih sangat terbatas. Jaringan internet belum stabil dan tidak menjangkau seluruh area pesantren. Fasilitas seperti laptop, komputer, proyektor masih sangat minim. Bahkan, ruang komputer belum tersedia secara memadai untuk menunjang kegiatan literasi digital secara rutin. 4. Budaya tradisional yang resisten. Kekuatan utama pesantren dalam menjaga tradisi bisa menjadi tantangan ketika berhadapan dengan perubahan. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi akan menggeser ruh kesederhanaan dan kekhusyuan dalam belajar. Sebagian kalangan khawatir bahwa media sosial akan membawa pengaruh buruk bagi akhlak santri. 5. Kurikulum digital belum tersedia. Saat ini belum tersedia kurikulum khusus tentang literasi digital dan etika cyber dalam sistem pendidikan pesantren. Kegiatan belajar teknologi masih bersifat insidental, tidak terprogram, dan tidak memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Akibatnya, santri dan guru tidak mendapatkan kompetensi digital yang terstandar. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi dasar urgensi untuk menghadirkan inovasi pendidikan yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi oleh pesantren. Inovasi, digitalisasi beradab. Dalam menghadapi tantangan zaman digital, saya merancang sebuah inovasi pendidikan yang berjudul Digitalisasi Beradab, membangun budaya literasi digital dan etika cyber di kalangan santri dan guru pesantren. Inovasi ini berangkat dari kesadaran bahwa teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern.
Namun, dalam konteks pesantren, penggunaan teknologi harus dibarengi dengan nilai-nilai adab dan syariat Islam agar tetap berkah dan tidak merusak nilai-nilai yang telah dibangun selama ini. Fokus inovasi. 1. Peningkatan literasi digital. Guru dan santri didorong agar tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara produktif untuk mendukung proses pembelajaran, dakwah, dan administrasi pesantren. 2. Penanaman etika cyber berbasis nilai Islam. Teknologi bukan hanya alat, tetapi sarana yang membutuhkan bimbingan moral dan spiritual agar tidak disalahgunakan. Maka penting untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam praktik bermedia digital. Langkah-langkah strategis implementasi inovasi. 1. Pelatihan dan workshop literasi digital. Bagi guru, pelatihan dasar-dasar penggunaan perangkat digital seperti pengoperasian laptop, penggunaan Google Workspace, Docs, Drive, Meet, Zoom untuk pengajaran daring, Canva untuk membuat media pembelajaran visual, serta LMS, Learning Management System sederhana. Bagi santri, pelatihan menulis di platform blog seperti WordPress, membuat video dakwah menggunakan aplikasi seperti CapCut atau KineMaster, dan pelatihan desain Islami untuk dakwah digital. 2. Kelas tambahan tentang etika cyber. Sesi pembelajaran tentang bagaimana bersikap di dunia maya. Adab berkomentar di media sosial, membedakan informasi valid dan hoax, pentingnya menjaga privasi, serta sikap Islami dalam menggunakan internet. Materi disampaikan dengan pendekatan yang ringan, interaktif, dan kontekstual, menggunakan studi kasus dan diskusi kelompok. 3. Pembentukan tim konten santri. Santri difasilitasi untuk membentuk tim kreatif yang bertugas membuat konten dakwah digital. Konten bisa berupa video dakwah pendek, poster edukatif, meme Islami, hingga podcast bertema akhlak atau kisah sahabat Nabi. Konten-konten tersebut dipublikasikan melalui akun media sosial resmi pesantren seperti Instagram, YouTube, atau TikTok, tentunya dengan pengawasan. 4. Penyusunan buku saku etika bermedia. Buku ini berisi panduan praktis dan dalil-dalil syar'i tentang adab bermedia digital, seperti larangan menyebar fitnah, menjaga lisan digital, pentingnya tabayun, serta kisah-kisah hikmah dalam menjaga kehormatan di ruang digital. Buku ini bisa dibagikan saat awal tahun pelajaran atau saat pelatihan dimulai. 5. Pengawasan terstruktur dan mentoring. Guru dan pengurus diberdayakan menjadi mentor digital yang tidak hanya mengawasi tapi juga mendampingi santri dalam belajar dan berkarya secara digital. Mentoring ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan partisipatif, bukan semata-mata kontrol. Tantangan dan hambatan. Meskipun inovasi ini menjanjikan manfaat besar, pelaksanaannya tentu tidak tanpa tantangan. Beberapa hambatan utama yang harus diantisipasi antara lain: 1. Resistensi budaya. Sebagian kalangan di lingkungan pesantren masih menganggap bahwa penggunaan teknologi bisa merusak adab, mengganggu kekhusyuan ngaji, bahkan berpotensi membuka pintu kepada pengaruh luar yang negatif. Ada juga ketakutan bahwa santri akan lebih sibuk dengan HP daripada kitab kuning, sehingga program ini perlu pendekatan bijak. 2. Sumber daya terbatas. Keterbatasan perangkat seperti laptop, proyektor, tablet, serta kurangnya jaringan internet yang stabil menjadi hambatan nyata. Bahkan di beberapa kamar atau ruang kelas tidak ada sinyal sama sekali. 3. Kurangnya tenaga ahli.
Jumlah guru yang memiliki kompetensi digital masih sangat sedikit. Pelatihan digital pun sering terkendala karena tidak semua ustadz siap secara usia maupun keahlian untuk mengikuti teknologi terkini. 4. Manajemen waktu santri. Santri sudah memiliki jadwal yang sangat padat, mulai dari kegiatan diniyah, sekolah formal, hingga kegiatan kebersihan dan ibadah. Menyisipkan pelatihan digital harus dilakukan dengan cermat agar tidak menambah beban berlebih. Solusi yang saya tawarkan untuk menjawab tantangan tersebut, saya menawarkan sejumlah solusi sebagai berikut. 1. Pendekatan personal kepada kiai dan asatidz. Mengajak kiai dan ustadz berdiskusi secara langsung tentang pentingnya teknologi sebagai alat dakwah dan bukan bentuk westernisasi. Disampaikan dengan bahasa yang santun dan pendekatan kultural. 2. Kemitraan dengan luar. Menjalin kerjasama dengan komunitas IT lokal, mahasiswa KKN, serta program CSR dari perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan, workshop, dan bantuan perangkat seperti laptop atau proyektor. 3. Model blended learning. Mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kegiatan yang sudah ada. Misalnya, santri membuat video tentang pembelajaran kitab atau membuat blog yang berisi ringkasan pelajaran. Ini akan membuat aktivitas digital menjadi bagian dari kegiatan ngaji dan sekolah, bukan tambahan di luar. 4. Pembentukan tim relawan digital internal. Santri kelas atas yang memiliki ketertarikan pada dunia digital dilatih secara intensif untuk menjadi mentor sebaya. Mereka membantu santri lain dalam hal teknis dan bisa menjadi jembatan antara teknologi dan tradisi. Dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang berimbang, inovasi ini tidak hanya dapat diterima di lingkungan pesantren, tetapi juga menjadi contoh bagi pesantren lain dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang beradab dan bernilai syar'i. Potensi keberhasilan inovasi digitalisasi beradab. Inovasi ini memiliki peluang keberhasilan yang cukup besar apabila dijalankan dengan perencanaan yang matang dan pendekatan yang bijaksana. Beberapa potensi yang dapat dicapai antara lain: 1. Santri dan guru terbiasa menggunakan teknologi secara produktif. Dengan pelatihan yang rutin dan penyediaan sarana yang memadai, para guru akan terbiasa menggunakan teknologi seperti laptop, aplikasi pembelajaran, dan media presentasi. Santri pun akan terlatih membuat konten positif seperti video dakwah, artikel islami, atau desain dakwah digital. Ini membuka potensi munculnya generasi santri yang bukan hanya alim secara ilmu, tetapi juga adaptif secara digital. 2. Pesantren menjadi model pesantren adaptif. Pondok Pesantren Salafiyah Kauman dapat menjadi pionir atau contoh pesantren yang mampu menjembatani antara nilai-nilai tradisional Islam dengan kebutuhan zaman modern. Hal ini akan memperkuat citra pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya menjaga warisan keilmuan klasik, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial melalui pemanfaatan teknologi secara bijak. 3. Terbangunnya komunitas santri digital. Dengan pembentukan tim konten dan relawan digital, akan muncul komunitas santri yang aktif berdakwah melalui media sosial dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan menjadi duta pesantren di ruang digital, menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dengan cara yang menarik dan sesuai zaman. 4. Perubahan budaya teknologi yang positif. Dengan pendekatan yang mendalam dan konsisten akan terjadi pergeseran budaya dari teknologi yang dianggap tabu menjadi teknologi yang dipahami sebagai alat dakwah.
Teknologi tidak lagi diposisikan sebagai musuh, tetapi sebagai partner dalam menyebarkan kebaikan. Simpulan, era digital bukanlah pilihan, melainkan realitas yang harus dihadapi. Pesantren tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan ini. Sebaliknya, pesantren harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan melalui media yang relevan dengan kehidupan umat Islam saat ini. Inovasi digitalisasi beradab adalah bentuk ikhtiar untuk menjadikan pesantren sebagai pelaku aktif dalam perubahan. Inovasi ini bukan semata-mata gagasan modern, tetapi bentuk tanggung jawab zaman. Literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual untuk menebar nilai-nilai Islam di dunia digital. Pesantren memiliki modal kuat berupa tradisi, otoritas moral, dan kepercayaan masyarakat. Jika ditambah dengan kemampuan digital yang memadai, maka pesantren akan menjadi institusi yang sangat strategis dalam mendidik generasi muslim yang soleh, cakap, dan visioner. Saran dan harapan. 1. Dukungan dari internal lembaga. Pengasuh pesantren, majelis guru, dan pengurus harian diharapkan memberikan dukungan moral dan kebijakan terhadap program ini. Keterlibatan mereka penting agar inovasi ini tidak dianggap sebagai proyek pribadi, melainkan sebagai bagian dari visi kolektif lembaga. 2. Kolaborasi dengan pihak eksternal. Diperlukan sinergi dengan pihak luar seperti perguruan tinggi, komunitas IT Islam, lembaga CSR perusahaan, bahkan alumni pesantren yang telah sukses di bidang digital. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas lembaga dalam hal teknologi dan sumber daya manusia. 3. Kebijakan penguatan kurikulum digital. Lembaga pendidikan formal di bawah pesantren hendaknya mulai memasukkan literasi digital dan etika cyber dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, proses pembelajaran teknologi bisa dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. 4. Pemberdayaan santri sebagai aktor utama. Santri yang memiliki minat dalam bidang digital perlu diberi ruang untuk berkontribusi dan berkembang. Mereka bisa menjadi motor penggerak program digitalisasi dengan didampingi guru dan pengurus. Ini akan menumbuhkan rasa memiliki dan sangat semangat untuk berinovasi dari kalangan santri sendiri. 5. Evaluasi dan pendampingan berkelanjutan. Program ini perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Pendampingan terhadap guru dan santri juga penting agar mereka tidak merasa terbebani. Dengan proses pendampingan yang konsisten, inovasi akan berjalan lebih stabil dan memberi dampak nyata. Sebagai penutup, pada akhirnya, inovasi ini bukan sekedar respon terhadap perubahan zaman, melainkan bagian dari tanggung jawab moral sebagai pendidik dan sebagai lembaga keagamaan. Teknologi harus dikuasai tetapi tidak boleh didewakan. Ia harus diarahkan, bukan dibiarkan bebas tanpa nilai. Pesantren yang mampu menyatukan ruh keilmuan klasik dan keterampilan teknologi akan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga identitas keislaman. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya besar membangun peradaban Islam yang cemerlang, dimulai dari ruang-ruang belajar di pesantren. Dengan penuh harapan, semoga inovasi digitalisasi beradab dapat menjadi prinsip bagi pesantren lain, dan yang lebih penting menjadi amal jariah bagi semua yang terlibat. Akhirnya, saya atas nama Ali Mukmin, kelas A31 dengan nomor induk mahasiswa 2281131510
mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.